Shalom sidang jemaat Tuhan, BEJ yang dikasih Tuhan. Selamat pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya Tuhan, karena kita boleh dapat hari yang baru, kesempatan yang baru. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 mengenai pertemuan Petrus dan Kornelius. Baik, latar belakang cerita di tempat ini adalah seorang Kornelius, yaitu perwira pasukan. Ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan dan sering memberikan sedekah. Cerita di perikop ini bermula dari Kornelius yang saat itu sedang berdoa, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Kornelius untuk menyampaikan suatu pesan bahwa semua doa dan sedekahnya Kornelius ini telah sampai di hadapan Tuhan, telah naik di hadirat Tuhan, dan Kornelius diminta untuk menyuruh beberapa orang menjemput Simon yang disebut Petrus. Nah, ketika di Yope, saat itu Petrus berada di Yope dan dia berdoa, dan malaikat menampakkan diri kepada Petrus. Malaikat berbicara kepada Petrus untuk Petrus mengikut mereka, yaitu utusan Kornelius, untuk pergi juga ke Kaisarea di rumah Kornelius. Dan saat itu juga Petrus dan utusan Kornelius, mereka pergi ke Kaisarea, ke rumah Kornelius. Sesampainya di rumah Kornelius, banyak saudara dan sahabat Kornelius yang juga sudah berkumpul di situ. Kornelius mulai menyampaikan tentang pesan dan mandat yang dia dapat kepada Petrus, bahwa dia juga seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memintanya untuk menjemput Petrus. Dan di akhir cerita ini, Petrus mulai membicarakan tentang Yesus Kristus kepada Kornelius, baik itu tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, maupun kedatangan Tuhan kelak kali yang kedua. Nah, dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah keselamatan itu bagi semua orang. Keselamatan yang Tuhan beri itu tidak memandang latar belakang hidup kita, tidak memandang dari bangsa mana kita terlahir. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengajarkan Petrus untuk menginjil kepada bangsa-bangsa dan kepada orang-orang yang sebenarnya belum mengenal Tuhan. Nah, dan Tuhan menyatakan bahwa keselamatan itu juga untuk bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang lain. Nah, Petrus ini juga dia memperoleh tuntunan Roh Kudus bahwa dia harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan saudara, mungkin saat ini saudara adalah minoritas di komunitasmu atau tempat kerja maupun keluargamu. Ingatlah selalu bahwa amanat agung itu tetap menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Nah, dan ketika kita menginjil, kita harus selalu melibatkan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Jadi ketika banyak halangan yang terlihat di depan kita, kita selalu ingat akan ayat ini bahwa keselamatan itu bagi semua orang. Dan yang kedua adalah kesalahan manusia tanpa Yesus Kristus tidak ada artinya. Nah, kedatangan Petrus membuka babak baru dalam kehidupan Kornelius, karena Kornelius yang selama ini hanya berdoa, hanya memberi sedekah, berbuat saleh, tapi dia belum mengerti kepada siapa dia menyampaikan doa-doanya, sebenarnya kepada siapa doa-doanya itu tertuju. Nah, di sini Petrus datang dan menjelaskan kepada Kornelius bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang harus dia terima sebagai juru selamat dalam hidupnya. Nah, apapun perbuatan baikmu, kamu harus menerima Tuhan sebagai juru selamat, karena perbuatan baikmu itu tidak bisa menyelamatkan setiap kehidupanmu. Tapi ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka engkau menerima keselamatan itu. Nah, di sini Kornelius butuh mendengar akan pribadi Yesus itu, dan Petrus diutus sebagai yang menceritakan, yang menyatakan siapa Yesus Kristus itu dalam setiap hidupnya. Nah,
Begitu juga dengan kita, orang-orang yang percaya, yang mengenal akan Tuhan, yang sudah mengerti dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kita hendaknya terus berbuat baik, terus berbuat kebenaran, dan terus berdoa. Tetapi kita tidak lupa bahwa keselamatan itu ada dalam Tuhan. Kita tidak lupa bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu, yaitu dengan menginjil, dengan berbuah, dengan menjadi berkat di tempat saat ini kita berada. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan di renungan pagi hari ini, kiranya dapat memberkati saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.